Kawasan metropolitan Semarang, kawasan yang terus bertumbuh. Setiap hari, ruang baru tercipta. Jalan-jalan besar, gedung pencakar langit. Di balik megahnya beton, ruang hijau kita menyusut drastis. Data menunjukkan 30% hutan kota hilang dalam 2 dekade terakhir. Dampaknya, suhu udara pun meningkat. Apa jadinya ketika hutan berganti lahan terbangun? Mari kita lihat lebih dekat, sebelum semuanya berubah permanen. Dan bayangkan ini, dalam 20 tahun terakhir saja, kawasan metropolitan Semarang kehilangan hampir 19.000 hektar hutan, luas yang hampir tak terbayangkan. Kemana perginya vegetasi hijau itu? Sebagian besar beralih fungsi, jadi kawasan permukiman, jadi lahan pertanian yang terus dieksploitasi. Urbanisasi tak terkendali, tak hanya di pusat kota, ia menjalar seperti api ke kawasan pinggiran metropolitan Semarang. Wilayah penyangga kita terkikis, kini berdiri beton-beton angkuh, dan mengular jalan aspal yang panas. Paru-paru kota menyusut, resapan air musnah, udara makin panas. Lalu apalagi yang harus dikorbankan? Kualitas ekologi kita tak lagi sekedar menurun. Ia runtuh. Daerah-daerah yang dulu hijau, sejuk, kini kualitas ekologi menurun menjadi buruk. Bahkan sangat buruk. Lihatlah lantai kehancurannya. Tanaman hilang, tak ada lagi yang menundungi. Suhu terus naik, perubahan cuaca menjadi tak terkendali. Ini bukan cuma kerusakan lingkungan, ini penjara bagi manusia. Kualitas hidup kita runtuh, nafas jadi sesak oleh polusi dan panas. Masa depan anak-anak terkikis oleh warisan kerusakan. Ketika bangunan menggantikan setiap jengkal kawasan kita bukan pemenang pembangunan, tapi tahanan dari kecerobohan sendiri. Vegetasi adalah bank karbon alami. Setiap pohon, setiap helai daun menyimpan karbon dengan aman. Tapi saat hutan ditebang, dirusak, dihabisi, karbon itu terlepas, berubah menjadi emisi yang memerangkap panas, memicu krisis iklim di depan mata kita. Disinilah paradoksnya, wilayah pusat kota Semarang justru melepas karbon lebih sedikit. Kenapa? Pembangunan lahan terbangun sudah jenuh, tak ada lagi hijau yang tersisa untuk ditebang, sehingga faktor emisinya bernilai 0. Justru di kawasan pinggiran, bom karbon berdetak. Setiap hektar hutan dibuka di sana, melepas emisi tertinggi. Bukan hanya lingkungan yang berdampak, tapi juga kualitas hidup manusia. Bila tak dikendalikan, lingkungan akan runtuh pelan-pelan. Saat itu terjadi, biayanya tak hanya uang, tapi udara, air, dan masa depan. Memang berat tantangan yang kita hadapi, tapi masih ada harapan. Kita bisa ambil peran, menjaga hutan seperti harta karun, dan memperluas ruang terbuka hijau jadi paru-paru kota. Kota boleh tumbuh, tapi tidak dengan mengorbankan nafasnya sendiri. Karbon memang tak terlihat mata, tapi dampaknya nyata, seperti perubahan suhu yang tidak menentu. Kini saatnya memilih, terus membangun semata, atau mulai menjaga keseimbangan. Kawasan metropolitan Semarang bisa jadi contoh, kota yang berkembang pesat, dampak tanpa mengabaikan kualitas ekologi, karena anak cucu kita berhak menikmati udara segar dan bumi yang sehat.